Oke guys, hello guys. Sekarang kita akan mengobservasi Candi Kimpulannya guys di sini. Nah, pada kali ini juga kita akan wawancara singkat, tanya-tanya sebentar dengan arkeolog ya mengenai candi-candi ini. Ya, silakan disaksikan. Kita udah ada di Candi Kimpulannya langsung dan kita bisa langsung melihat gitu ya. Terus berdasarkan yang kita lihat di sini tuh ada 2 candi, bentuknya kotak. Terus kalau kita lihat sini, nah ini di dalamnya itu ada kayak patung hewan ya, mungkin hewan apa itu. Terus di sana, Nah, sebelah sini ada tempat pancuran air suci sepertinya. Nah, di sini juga ada batu-batu ya yang bisa bilang tercecer-cecer, tidak beraturan ya. di sini kayak batu-batu tuh kayak batu-batu tuh. Nah, ini tuh. Nah, di sini ada batu besar nih di dalamnya. Bukan, ini bukan batu, ini Oh, apa? lapisan tanah. Ada tulisannya juga nih. Nah, ini Bacain, jadi apa ini? Stratigrafi tanah Candi Kimpulan. ya begitu. Stratigrafi tanah di dalam kaca adalah contoh sebagian material vulkanik gunung berapi yang menimbun Menimbun candi. Proses penimbunan candi oleh material lahar dingin yang transportasikan melalui sungai-sungai terjadi berulang kali. Jadi ini dibawa oleh sungai-sungai ya. Yes. Dan jadi guys, sekarang kita sudah berada di ruang peninggalan temuan-temuan, maksudnya temuan-temuan saat menemukan Candi Kimpulannya. Nah, sekarang saudara Iyo akan menemani kalian ya untuk melihat temuan-temuan Candi Kimpulan. Nah, Iyo. Oh guys, jadi di sini itu ruang yang isinya itu apa aja nih? Nih, jadi di situ isinya temuan-temuan yang ditemukan saat candi ini tuh ditemukan juga. Jadi kayak misalnya di sini tuh barang-barangnya itu dimanfaatkan terus ditata di sini gitu. Kayak contohnya di sini itu ada namanya wadah pripeh atau temuan bawah yoni candi induk. Terus di sini juga ada aksesoris. Kayak misalnya ini ada lempengan emas, habis itu ada gelang. Terus ada kelopak bunga. Terus ada mata uang perak nih. Ini mata uang perak zaman dulu kayak gini, kecil banget. Habis itu di situ di sini ada mangkok perunggu dan isinya. Jadi mangkok perunggunya tuh yang itu. Terus isinya tuh ini deh kayaknya. Nggak tahu isinya apa. Terus ada namanya periuk dan isinya. Jadi kayak wadah gitu, terus isinya kayak gini. Habis itu ini ada mangkok juga. Mangkok perunggu, isinya juga kayak gini. Habis itu di sini guys, ini ada temuan peripih di antara Yoni dan Nandi. Habis itu ada temuan peripih yang di bawah lingga Candi Perwara, kayak gitu. Terus juga di sekeliling kita ini ada foto-foto saat orang-orang berkunjung ke sini, ada foto-foto saat awal ditemukan, pokoknya foto-foto zaman dulu tentang Candi Kimpulan ini.
Jadi awalnya Candi Kimpulan itu ditemukan oleh pekerja proyek dari UII ya. Jadi pekerja proyek itu mau menggali pondasi, menggali pondasi untuk pembuatan ruang perpustakaan UII. Nah, sebenarnya kalau di desain awal perpustakaan itu modelnya kan biasa persegi panjang lah, gitu, tingkat gitu ya. Tapi karena ditemukan ini, jadi modelnya seperti ini, jadi kan gini toh, jadi melingkar. Iya. Harusnya di sini, tapi ini dimundurkan jadi melingkar seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi dibuat untuk tempat candinya ya. Ya, itu ditemukan tanggal 11 Desember tahun 2009. Oh, 2009. Ya, itu ditemukan. Nah, setelah itu tanggal 12-nya kita dulu namanya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Yogyakarta itu melakukan peninjauan ke situ. Nah, akhirnya nanti setelah itu kita harus mengetahui apakah itu candi atau bukan. Nah, makanya nanti diadakan namanya penggalian atau ekskavasi. Dan itu penggalian itu memakan waktu sekitar dari bulan Desember sampai bulan Januari. Jadi Candi Kimpulan ini karena itu dalam temuannya itu nanti ada satu candi induk dan satu candi perwara, di mana kalau struktur atau arsitektur candi induk itu biasanya satu candi induk, 3 candi perwara atau candi pengiring. Itu seperti kalau kita dilihat di Candi Sambisari maupun Candi Gedulan. Nah, tapi kalau yang di sini ternyata mungkin maksud pembuatnya dulu itu adalah untuk menyederhanakan konsep Trimurti dalam agama Hindu. Jadi kalau seperti Candi Prambanan itu kan konsep Trimurti ya, dia ada 3 dewa dan 3 candi wahana. Depannya ada candi wahana kan itu. Nah, ini mungkin disederhanakan seperti itu. Jadi di Candi Perwara, kalau di Candi Hindu itu ditemukan arca Ganesha sama Lingga Yoni. Ya. Tapi kalau yang di Candi Perwara, di Candi Kimpulan tadi itu ada temuannya Lingga Yoni sama Lape arca Dewa Surya Chandra. Gitu. Nah, itu sebenarnya itu mensederhanakan konsep Trimurti tadi. Ya, jadi keunikan candi ini memang candi ini terbilang unik karena belum ditemukan di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, belum ada. Modelnya seperti ini tidak ada sebenarnya. Itu keunikannya itu karena rata-rata candi itu yaitu tadi, kalau candi Hindu biasanya ada 3 candi pengiring atau perwara, tapi di sini hanya 1 gitu loh. Oh, itu ya beda Pak. Yang lainnya ya keunikannya ini 3 candi pengiring ya Pak. Iya, yang cuma 1. Yang pada umumnya 3 candi pengiring, 1 candi induk. Tapi kalau candi hijau, kan pernah candi hijau juga toh. Nah, itu kan juga toh depannya ada 3. Kan kalau ini hanya 1 cuma gitu. 1 aja Pak. Nah, kemungkinan candi ini memang tidak digunakan bukan candi kerajaan. Jadi kemungkinan hanya masyarakat setempat karena mungkin waktu itu tidak banyak orang mendiami seperti itu kan. Karena itu candi ini letaknya di antara 2 sungai kan, Sungai Kelanduan Barat sama Timur lah. Fungsi utama sebenarnya candi ini adalah untuk pemujaan ke patung, ada arca Ganesha. Pemujaannya Ganesha, tapi bukan Ganesha sebagai dewa ilmu pengetahuan, tapi Ganesha sebagai Vigneswara atau penjaga atau penghalang rintang. Candi Kimpulan seperti candi-candi yang lain yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu mengalami proses yang sangat panjang karena gini. Jadi rata-rata banyak yang terkubur oleh lahar Gunung Merapi. Nah, itu kejadian itu sebenarnya udah lama memang. Rata-rata candi di Jogja ini terkubur di Gunung Merapi karena ada letusan Gunung Merapi itu tahun 1006. Nah, tahun 1006 itu Merapi kan meletus besar itu kan dia meruntuhkan beberapa candi-candi yang di Yogyakarta dan menimbunnya. Seperti Candi Sambisari itu kedalamannya sampai
sekitar 8 meter. Candi Kidulan itu 6 meter. Dan terus candi kalau Kimpulan itu karena dekat otomatis juga terkubur kan. Gitu. Ya, itu karena ada letusan itu ya itu letusan itu juga yang membuat peradaban Mataram kuno itu pindah. Nah, pindah ke Jawa Timur. Jadi kerajaan Mataram kuno itu pindah ke Jawa Timur. Salah satu penyebabnya itu letusan gunung. Iya. Kalau apa namanya seperti orang membawa bunga, karena gini, itu kan candi Hindu ya. Iya. Nah, candi Hindu memang banyak ornamen-ornamen, memang beda-beda. Tiap candi beda, umpamanya candi Prambanan tentang relief Ramayana, candi hijau apa kan beda-beda. Nah, mungkin itu kekhasan atau keunikan candi Kimulan seperti itu, karena yang gambar wanita memegang bunga itu ya sebenarnya banyak sih, tapi yang posisinya seperti candi Kimulan juga tidak ada. Nah, keunikannya seperti itu. Nah, jadi di sana biasanya rata-rata kan itu sama sulur-suluran, kan banyak sulur-suluran. Jadi seperti itu mungkin di tiap-tiap candi ada, tapi sulur-sulurannya juga beda. Dan arca Ganesanya itu yang di Kimpulan itu berbeda dengan arca Ganesa. Arca Nandi. Nah, Nandi itu kan wahana atau kendaraannya di Wasiwak. Nah, itu beda. Yang lain itu mungkin miripnya ya tetap seperti lembu atau sapi ya. Tapi di situ seperti seperti anjing atau babi kita tidak tahu. Kan mungkin karena bentuknya kecil itu kita tidak tahu kan. Yang di atas candi itu ya Pak? Iya. Nah, ini kan kecil sekali ini. Ini tidak. Kalau yang lain besar-besar, ini kan iya, kecil. Pak, saya juga lihat mirip kita. Nah, ya itu. Jadi memang tapi karena ini posisinya yang ditonjolkan Ganesa atau dewa berkepala gajah ini, jadi memang itu fungsi utamanya Candi Kimpulan untuk pemujaan Ganesa sebagai Vigneswara. Nah, jadi untuk sebagai Ganesa itu kan fungsinya yang pertama dia dewa Ganesa ini sebagai dewa ilmu pengetahuan. Yang satu sebagai Vigneswara atau jadi penolak bala atau penolak rintangan yang mau masuk kan gitu. Itu sama dengan Candi Gebang yang dekat Stadion Maguwo itu kan ada kecil Candi Gebang, itu juga ada Ganesanya. Itu pemujaan Ganesa. Jadi Pripe sebenarnya inti dari gini ya. Jadi tiap-tiap candi itu ada biasanya di bawah kaki candi. Apalagi di tangga masuk itu di kakinya itu berarti ada pripe. Jadi seperti di Prambanan, pokoknya candi-candi itu pasti ada pripehnya. Apalagi kalau yang candi Hindu ya, pasti ada pripehnya. Itu memang pripeh itu adalah seperti bekal kubur bagi raja yang ibaratnya raja yang berkuasa pada waktu itu. Ya, itu makanya di situ ada temuan emas, perunggu. Lah, tapi kalau Candi Kimpulan ini kasusnya beda. Mungkin kalau Prambanan dulu kan itu candi yang besar. Mungkin kan kerajaannya mungkin dulu ya dekat situ kan. Nah, kalau yang Candi Kimpulan ini jauh dari kerajaan kan. Makanya yang disimpan di situ tidak banyak kan gitu. Mungkin yang menguasai umpamanya dulu bukan raja tapi mungkin ya setingkat, kalau sekarang tingkat kabupaten, bupati atau apa yang menguasai daerah situ kan. Kalau ini Pak, yang ini kan ada candi utama, candi. Nah, sekitarnya itu Pak ada kayak pagar-pagar gitu. Iya, itu memang pagarnya ini. Jadi gini, Candi Kimpulan ini modelnya yaitu keunikannya dia tidak mempunyai atap. Nggak punya atap. Atapnya itu kemungkinan mungkin berasal dari kayu atau apa ya. Jadi gini, itu kan ada tadi udah masuk ada bulatan-bulatan ya, berjumlah 12. Nah, itu kemungkinan dulu itu untuk yang 12 itu untuk menaruh sesaji. Menaruh sesaji yang bunder-bunder itu. Yang sebagian untuk menopang, mungkin di atas arca ini dulu ada penutupnya, kemungkinan dari kayu atau dari atap apalah, karena kita tidak tahu dulunya. Dan kalau ada pintu masuknya kan kecil tadi. Pakai tangga lah itu kalau masuk. Pakai tangga harusnya. Nah, di sebelah kanan kiri itu bekas tangganya itu dulu ada
bekas-bekas ini. Jadi batu yang mungkin karena dulu untuk masuk itu pakai tangga, jadi tangganya ditaruh gitu loh, ditaruh. Nah itu bekasnya itu masih sampai sekarang masih. Bekas tangganya ya, Pak. Iya gitu. Tapi kalau tangga yang sekarang tangga baru itu bukan tangga lama kan. Gitu. Karena kemungkinan dulu kan kalau atapnya kayu kan hancur, sama kena ini kan gitu. Itu. Jadi memang dulu yang boleh masuk situ mungkin enggak mungkin. Jadi emang pendeta Hindunya yang masuk ke situ. Untuk warganya umatnya itu di luar kan gitu. Karena itu tidak punya pintu masuk, hanya pakai tangga kayu itu kan. Itu kalau umpamanya candi yang besar-besar kan ada tangganya boleh masuk. Tidak hanya pendetanya, mungkin ada beberapa umat yang masuk. Tapi kalau ini kan cuma kecil, nah makanya itu hanya pendetanya aja yang boleh masuk. Pendetanya aja. Iya. Kalau ini Pak kan ada tuh batu-batu Pak, batu seperti silinder gitu, naik ke atas gitu Pak. Itu saya lihat tercerai-berai gitu Pak. Nah itu Pak ada maksud lain atau enggak? Ya itu yang kalau yang batu-batunya memang ada yang ini ya agak naik dikit kan. Nah, itu ini sebagai penopang, itu sebagai umpak dari umpamanya seperti ini ada kayu inilah itu umpaknya. Kalau kita persegi di sana bunder ini kan. Oh seperti fondasi ya? Nah seperti untuk menopang kayu atau apa gitu. Iya, fungsinya seperti itu. Kalau ini Pak kan di tengah candi Kimpulan itu kan Pak seperti ada kayak petak dia Pak, lalu bulatan di atas itu, lalu Oh itu Linggayoni. oh Nah itu simbol Dewa Siwa. Jadi menunjukkan bahwa candi itu pemujaan, walaupun pemujaan utamanya ke Ganesha, tapi itu menyebutkan bahwa ada Linggayoni itu dia sebagai simbol kesuburan bagi Dewa Siwa. Nah, dimanapun tempat kalau ditemukan lingga atau yoni tok ya, itu apalagi Linggayoni itu di situ kemungkinan dulu ada pemujaan Dewa Siwa. Oh pemujaan Dewa Siwa. Ya. Tapi kalau di Kimpulan itu dalam beberapa literatur itu memang karena yang ditonjolkan Ganesha sebagai anaknya Dewa Siwa, jadi pemujaannya ke Ganeshanya. Oh Ganesha. Ya karena Ganeshanya ini posisinya dekat dengan Linggayoninya. Oh, iya. Biasanya Ganesha itu di luar, nah di sini. Oh, di luar biasa. Maksudnya kalau di candi-candi yang lain kan di luar kan. Tapi kok Ganeshanya itu menghadap ke temboknya? Lah ya itu mah iya karena memang ini dulu kita belum tahu apa ya pembuatnya kok Ganeshanya diletakkan dekat Linggayoni, harusnya kan beda. Ya tadi untuk menyederhanakan tadi hanya harusnya depannya itu ada 3 candi. Biasanya 3 candi itu ada perwaranya, tapi ini hanya 1. Jadi sajikan 1 ini. Gitu. Oh berarti Pak yang Linggayoni tadi ya Pak, itu bolong-bolong tuh katanya itu untuk air suci ya Pak, tuh makan. Itu iya. emang benar apa? Itu kalau pemujaan orang Hindu memang Linggayoni itu biasanya di lingganya yang tadi gini. Itu kan itu simbol kesuburan. Kalau yang lingga itu yang bentuk bunder. Oh yang ini yang yoni yang kotak bawahnya. Itu kan simbol sebenarnya simbol kesuburan Dewa Siwa itu. Jadi di atasnya biasanya kalau orang-orang pemujaan itu dikasih air pada bagian lingganya. Lingganya dikasih air. Iya, itu seperti di India kan seperti itu di lingganya. Kalau di India malah susu biasanya. Kalau susu. kalau kita biasanya kalau yang orang-orang pemujaan itu paling air lah. Oh air ya. Iya. Yang di Candi Perwara itu kan ada kayak semacam kolam gitu ya, yang kotak-kotak itu di samping kayak atau kayak teratai itu. Iya. Biasanya buat apa? Atau apa itu? Oh, di candi yang Perwara ya? Iya. Sese. Di Indo itu Ganesha, Yoni dan Lingga. Perwara itu ini kalau di Perwara itu ada Arcanandi. Terus 2 lapik Padma itu seperti teratai itu ya, yaitu Padma. Terus di sampingnya ada yang mengapit Arca, Lingga, Nandi, Lingga dan Yoni. Kotak-kotaknya ini kemungkinan ini wadah gerabah. Iya. Ada wadah gerabahnya di situ. Iya.
Jadi ada wadah gerabai, kita belum tahu maksudnya, tapi ya itu uniknya, yang lain tidak ada. Keunikannya seperti itu. Jadi harusnya tiga candi, hanya satu candi kan gitu, makanya dijadikan satu. Kemungkinan dulu penduduknya tidak banyak di situ. Penduduknya nggak banyak. Iya, karena pemujaannya juga terbatas pada Ganesha. Jadi pemujaannya penduduknya kemungkinan tidak banyak. Tahun ini kan abadnya sama, abad 9-10 itu kan tidak seperti sekarang penduduk banyak, dulu kan tidak banyak.